Sebelum melawan Jepang, saya akan bahas semua pemain timnas Indonesia, khususnya pemain 11 pertama. Ada yang nggak layak menurut saya ada di timnas. Ada juga yang tampil apik, ada juga yang naik turun. Khusus di video hari ini, kita akan membahas 4 pemain. Belakang dulu, Hernando Ari, Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Justin Hubner. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, sambil kita nunggu pertandingan timnas Indonesia dan analisis melawan Jepang nanti, udah mau dekat-dekat lah itu kita analisis ya. Kita akan bahas dulu performa beberapa pemain timnas Indonesia, khususnya pemain 11 pertama. Yang pertama di video ini dan nanti di video besoknya dan besoknya kita akan membahas per sesi gitu. Sekarang sesi pemain belakang dulu lah gitu. Untuk pertama Hernando Ari. Kita tahu penghargaan Man of the Match diberikan ini sebenarnya menunjukkan kalau performa Hernando Ari bagus dan memang layak mendapatkan Man of the Match. Selain selain Hernando, bagi saya mungkin ada Sandy Walsh yang layak diberikan Man of the Match, ada juga Marcelino Ferdinand. Dan memang akhirnya MOTM ini diberikan kepada Hernando Ari. Dan ini hal yang sangat wajar karena performa Hernando Ari beberapa kali melakukan penyelamatan tentu yang paling krusial kita ingat di menit-menit akhir, yang jika seandainya itu terjadi gol maka habislah Indonesia menurut saya. Cacian, maka makian dan tagar STY out akan tambah semakin santer terdengar gitu. Tapi untung saja Hernando Ari tampil apik. Dan Hernando ini masih muda teman-teman. Bagi saya, dan ini di pengakuan Hernando juga, kalau di kualitas melawan pemain-pemain yang lebih tinggi, yang dimana pressingnya lebih cepat, Hernando mengakui bahwa dia kurang dan harus melatih itu. Itu diungkapkan oleh Hernando saat Hernando Ari setelah melawan Argentina ya teman-teman. Datangnya Martin Paes nanti, saya harapkan menjadi sebuah lecutan semangat untuk Hernando agar dia bisa berlatih lebih keras, agar bisa bersaing secara sehat sebagai penjaga gawang nomor wahid di timnas Indonesia. Maju ke depan dikit teman-teman. 3 pemain bertahan dari timnas Indonesia. Ini adalah perubahan dan komposisi baru dari segi pemain, tetapi dari segi formasi ini adalah komposisi lama yang sampai saat ini kita harus akui bahwa formasi terbaik untuk timnas adalah dengan 3 back untuk saat ini. Karena di beberapa uji coba dicoba dengan 4 back, kita selalu habis kebobolan itu teman-teman. Jadi 3 back untuk saat ini adalah opsi terbaik sebelum kita mempunyai skuad kedalaman yang merata dari sisi tengah, dari sisi depan juga mungkin udah bisa tuh dipakai 4 back. 3 back ini sang pangeran Jordi Amat bagi saya memimpin rekan-rekannya dengan sangat bagus di lini belakang. Jordi Amat yang di beberapa pertandingan mendapatkan kritikan karena sering blunder, justru di 2 pertandingan termasuk saat melawan Vietnam khususnya tampil sangat luar biasa bagi saya. Pembacaan bolanya, reading the game-nya, intercept-nya nomor wahid. Itu yang sangat mahal dari Jordi Amat dan yang jarang sekali dan bagi saya gap-nya itu terlalu jauh antara pemain back yang bermain di Liga Indonesia dengan mereka yang bermain di luar negeri, khususnya kita di Jordi Amat dulu, adalah dia itu bukan hanya menjadi seorang center back, tetapi juga menjadi seorang pemain yang memulai apa coba teman-teman? Memulai membangun serangan. Jadi secara tidak langsung gelandang bertahan itu terbantu oleh permainannya Jordi Amat. Karena ketika dia pegang bola, dia tuh buka ruang lagi, walaupun kita tahu hal-hal seperti itu tuh sebenarnya konsekuensinya besar. Sering terjadi Jordi Amat blunder itu gara-gara posisi seperti itu, di mana dia pegang bola, dia buka ruang untuk pegang bola, di pressing kena blunder. Nah, tetapi di sisi lainnya kebaikannya, kebagusannya ini membuat timnas Indonesia semakin menambah kreativitas dalam untuk melakukan serangan. Apalagi kita tahu crossing umpan silangnya Jordi Amat itu luar biasa banget, madep. Yang ketiga, Justin Hubner di sisi sebelah kiri. Saya udah bilang, terserah kalian mau sepakat atau enggak. Di beberapa konten teman-teman mungkin bisa lihat jika seandainya belum nonton. Saya bilang kalau Justin Hubner itu enggak layak, teman-teman. Enggak layak jika seandainya disimpan di posisi sebagai gelandang. Kita akui, secara kualitas, Justin Hubner pemain yang tidak bisa diragukan.
didikan Liga Inggris, teman-teman, udahlah, nggak usah didebatkan itu. Dia mempunyai kualitas, tetapi performa terbaiknya akan muncul ketika dia harus disimpan sebagai pemain belakang. Dan itu terbukti. Saya mencatat beberapa kali intercept, dia tidak pernah kalah duel. Justin Hubner ini selalu kuat dalam duel, entah ketika dia saat bermain sebagai gelandang bertahan ataupun sebagai center back sekarang. Dia selalu mempunyai umpan-umpan yang akurat, ketenangan, kelebihan Justin Hubner ini, begitupun Jordi Amat, adalah tidak takut ketika di pressing. Itu yang jarang ditemui dari pemain-pemain belakang timnas Indonesia yang bermain di Liga 1, di BRI Liga 1 di Indonesia ya. Dan juga umpan-umpan crossingnya, kita tahu di babak pertama awal-awal, hampir saja menciptakan assist kepada Sandy Walsh lewat headingan Sandy Walsh. Dan ini sangat tidak diragukan bagi saya jika seandainya Tom Hay nanti udah bergabung di lini tengah. Coach Sinteyong udah semakin nyaman, aman karena punya Ivar, punya Tom Hay, punya juga Marcelino, maka Justin akan sepenuhnya bagi saya mutlak akan diposisikan sebagai back, tidak akan lagi ditarik ke depan. Menurut saya, jika seandainya pemain tengah udah komplit, apalagi udah bergabung Tom Hay, disimpannya Justin Hubner di gelandang karena tidak ada lagi pilihan. Marco dan Ricky Kambuaya tidak lebih baik dari seorang Justin Hubner jika disimpan di gelandang. Itu alasan Sinteyong kenapa nyimpan Justin Hubner di gelandang. Dan juga sang man of the match yang bagi saya juga layak, yang juga pemain ini yang selalu ditanyakan oleh netizen, kenapa sih nggak pernah dipasang, Sandy Walsh. Sebelumnya saya ketika lihat susunan pemain, perkiraan saya akan dipakai 4-3-3. Perkiraan saya ya. Tapi ternyata tetap 3 dan Sandy Walsh disimpan sebagai center back. Dan permainannya bagi saya, pemain Liga 1 Belgia yang malang melintang di Eropa, yang selalu menjadi pilihan utama, menit bermainnya begitu bagus, di timnya tidak pernah bohong. Kualitas Sandy Walsh kokoh dan tenang saat bertahan, tetapi juga luas dan cerdik ketika dia menyerang. Efektif banget. Dan juga ketika ada orang-orang yang mengatakan Sandy Walsh itu awal-awalnya kan Sandy Walsh itu lembek, dia bisa membuktikan begitu kerasnya dia saat melawan Vietnam, begitu kokohnya dia ketika dia harus bertarung 1-1, ketika dia harus melakukan benturan dengan pemain lawan, kita tahu begitu kuat otot-ototnya, kuat badannya. Ini menandakan kalau dia ternyata nggak lembek. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Dan 3 back untuk saat ini cocok. Walaupun kita masih punya Elkan Bagot, kita masih punya nantinya Jai Ijes, kita masih punya Rizky Ridho dan Wahyu juga di bench pemain, di bangku cadangan gitu, teman-teman. Tapi 3 komposisi ini menurut saya sangat luar biasa. Kita belum berbicara dari tengah ke depan ya. Kita berbicara nanti di pemain depan akan ada hal yang sangat kalian tunggu-tunggu. Mungkin ada satu pemain yang saya ingin kritik di pemain depan. Tapi kita fokus di pemain belakang dulu ya. Masih ada berarti 1 video lagi untuk pemain tengah dan nanti pemain depan ya. Nah, untuk sementara ini bagi saya komposisi terbaik untuk pemain belakang adalah mereka. Karena kita tahu Elkan Bagot mempunyai permainan yang luar biasa. Antisipasinya bagus, posturnya bagus juga, kokoh juga gitu. Bagaimana cara dia membaca sebuah permainan bagus juga. Tetapi kalau Elkan diajak untuk bermain dengan lawan-lawan yang cepat seperti Vietnam, itu kurang cocok menurut saya. Itu sebabnya mungkin alasan kenapa Sandy Walsh memutuskan untuk menempatkan Justin, Jordi, dan Justin Hubner, Jordi Amat, dan Sandy Walsh maksud saya. Karena lawannya Vietnam, cepat-cepat banget. Tapi kalau yang lebih taktikal, lawan-lawan yang lebih taktikal, mungkin Elkan Bagot yang akan dipasang di situ. Walaupun 3 komposisi ini pun menurut saya udah sangat luar biasa. Saya nggak tahu teman-teman setuju atau enggak, tapi menurut saya ini adalah komposisi terbaik. Sementara seperti itu dulu teman-teman, dan juga semoga Jordi Amat cepat sembuh ya, dan juga bisa kembali turun saat melawan Jepang. Ini juga udah dikonfirmasi oleh tim dokter dari timnas Indonesia, Jordi Amat bisa turun, tetapi harus memakai topeng. Tetapi kita juga nggak tahu bagaimana strategi dari Coach Sinteyong, apakah akan menurunkan Jordi Amat atau enggak. Yang penting semoga apa yang dipilihkan oleh Coach Sinteyong melawan Jepang nanti bagus, strategi terbaik, dan Jordi Amat tidak terlalu parah cederanya dan bisa bermain dengan performa terbaiknya. Assalamualaikum.